Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode malam ini ada kiriman cerita dari seseorang yang menurut pengakuannya pernah ditolong oleh sosok yang pernah diceritakan di channel ini. Sosok tersebut biasa kita kenal dengan nama Mas Syarif dan Mas Citot. Dan karena cerita tersebut tayang, akhirnya dia dapat bertemu lagi dengan Mas Syarif dan mengucapkan terima kasih yang dulu belum sempat dia ucapkan. Lalu, bagaimana cerita lengkapnya? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Tama, halo sahabat Ada Apa Gerangan. Salam cinta dan hangat dari saya. Perkenalkan, nama saya Raisyah dan panggil saja Isyah. Saya adalah salah satu mahasiswi di kampus yang ada di kota Bandung. Saya akan menceritakan tentang kejadian yang saya alami dalam hidup saya sewaktu saya masih sekolah SMA. Saya adalah penggemar Ada Apa Gerangan. Cerita-ceritanya pun saya selalu mendengarkan, walaupun agak telat dikit sih. Pada suatu malam, tepatnya tahun ini, saya mendengarkan cerita dari Ada Apa Gerangan yang berjudul Sukma Gadis Itu Ditawan di Alam Gaib. Pada saat mendengar nama Mas Syarif dan temannya yang bernama Mas Citot, apalagi dengan cerita dan profilnya, dalam hati saya bahwa beliau adalah seseorang yang menolong saya pada saat itu. Cuman saya belum sempat berterima kasih karena dia pada saat itu dilarikan ke rumah sakit. Dan saya yakin sosok yang bernama Mas Syarif itu adalah dia yang menolong saya. Untuk mempersingkat, kita langsung saja ya ke ceritanya. Pada saat itu, aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA di salah satu sekolah menengah di kota Bandung. Saya seperti biasa menjalani aktivitas sehari-hari setelah pulang sekolah. Pada saat ketika orang tuaku sedang mengalami kebangkrutan, di situ orang tuaku berdebat mengenai masalah itu. Aku pun hanya bisa diam di dalam kamar karena tidak mau ikut campur. Beberapa bulan kemudian, setelah kejadian itu, orang tuaku jadi sering keluar malam. Entah pergi kemana ataupun ada urusan apa, aku tidak tahu. Oh iya, aku adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakakku yang pertama bernama Heri dan yang kedua bernama Santi. Nama asli ya, bukan nama samaran. Soalnya, kata kakak saya, biarkan memakai nama asli, biar kami bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Mereka berdua sudah berumah tangga semua, jadi sudah tidak tinggal bersama orang tua lagi. Lanjut lagi ya. Semakin lama, orang tuaku mulai aneh. Makan pun aneh, pilih-pilih, tidak seperti biasanya. Dan mereka setiap 1 minggu sekali berbelanja barang yang sangat banyak, serta sering membeli benda-benda aneh. Dan setauku, beberapa bulan ke belakang, orang tuaku mengalami kebangkrutan dan semua aset dari perusahaan mereka diambil. Dan yang aku herankan lagi, kenapa harus ada kamar yang sepertinya ayahku saja yang boleh masuk? Pada suatu malam, seingatku malam Jumat, saya dengan rasa penasaran mengikuti bapakku dari belakang dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan. Pas ketika bapakku masuk ke ruangan itu, aroma bunga tercium olehku. Aroma bunga yang sangat menyengat. Lalu aku mengintip di celah lubang kunci. Di sana terlihat tempat tidur yang rapi. Di samping tempat tidur itu ada payung yang berwarna hijau, serta di atas kasur ada bunga yang bertaburan. Dalam hati aku berkata, ini kamar untuk apa?
kenapa kamar ini rapi sekali? Serta untuk apa bawa masuk ke situ? Padahal kan itu kamar kosong dan tidak pernah ditempati. Jadi, kamar itu adalah kamar Kak Heri. Dan kamar itu sudah tidak ditempati oleh kakak saya setelah menikah dengan istrinya. Pada saat aku mengintip, tiba-tiba Bibi menepuk pundakku dari belakang. "Non Isyah, lagi ngapain di situ? Nanti ketahuan sama nyonya marah loh," kata Bibi. Oh iya, Bibi itu adalah pembantu di rumahku yang sudah mengabdi selama 27 tahun di keluargaku. Lalu aku menjawab pertanyaan Bibi. Bapak ngapain ya di situ?" "Bibi juga nggak tahu, Non. Mending kita pergi saja dari sini," timpal Bibi sambil menarik tanganku. Lalu Bibi membawaku ke kamarku dan Bibi berkata, "Non, jangan ke sana, nanti Tuan sama Nyonya marah," kata Bibi. "Emang ada apa sih, Bi?" tanyaku yang kebingungan. "Bibi nggak tahu, Non. Bibi cuma disuruh sama Tuan sama Nyonya supaya nggak ada siapapun yang mendekati kamar itu," kata Bibi sambil menjelaskan. Lalu Bibi pergi pamit untuk pergi ke dapur. Tapi di situ aku terheran-heran. Namun aku tidak terlalu memikirkannya. Singkat cerita, 2 minggu telah berlalu. Saat aku habis pulang dari mengerjakan tugas kelompok, aku langsung pergi ke kamarku, lalu mandi. Selepas maghrib, saat aku selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, terdengar suara mengetuk pintu. Pas aku buka, ternyata mamahku. Mamahku mengajakku untuk makan malam. Lalu aku izin untuk membereskan alat sholatku. Kemudian aku bergegas menuju meja makan. Di situ mama bilang, "Nak, nih makan, mamah yang masak loh," kata mama. Lalu aku menjawab, "Kok mama yang masak? Emang Bibi kemana?" tanyaku. "Si Bibi ada, cuman mama lagi pengen masakin buat kamu sayang," kata mama. Aku pun tanpa curiga mengiyakan karena di situ aku baru pertama kali dimasakin oleh mamaku. Ketika aku melihat makanan itu, tidak ada yang aneh. Cuman ketika aku memakan makanan itu, rasanya terasa aneh. Tidak ada rasanya dan seperti bau sekali. Bau anyir serta bau agak busuk dari makanan itu. Mungkin karena ini pertama kali mamah memasak, atau memang sengaja bapak menyuruh Bibi yang memasak karena masakan mamah seperti ini. Pikirku yang baru pertama kali memakan masakan mamahku. Maklum ya, biasanya si Bibi yang masak. Bahkan dari kecil, makan pun aku disuapi oleh Bibi. Itu juga cerita dari Bibi sama Kak Santi. Setelah makan, aku pun pamit untuk pergi nonton TV. Tidak lama kemudian, aku mulai merasa ngantuk dan aku segera pergi ke kamarku. Singkat cerita, hari demi hari aku lalui tanpa ada kejanggalan. Pada suatu malam, aku bermimpi aneh. Di situ, aku sedang berada di pinggir pantai. Tapi pantai itu terlihat sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Lalu, beberapa lama kemudian, ada 4 perempuan yang mendekatiku. Sosoknya cantik, entah itu sosok apa. Aku sangat ketakutan. Aku di situ langsung lari tidak tentu arah hingga aku terjatuh. Kemudian aku terbangun dari mimpi dengan tubuhku yang penuh keringat serta nafasku yang terengah-engah. Astagfirullah, mimpi apa ini? Lindungi aku ya Allah, kataku dalam hati. Pada saat itu, waktu menunjukkan jam 4 pagi. Lalu aku langsung mandi dan menunggu waktu subuh tiba. Setelah mimpi itu, aku selalu mengalami kejadian aneh setiap hari, seperti diikuti oleh sosok perempuan yang ada di mimpiku. Kadang terdengar suara lonceng dan derap kuda setiap malam. Suatu malam, aku tertidur di kamarku. Seingatku, aku tertidur selepas sholat Isya. Di situ, aku lupa membaca doa sebelum tidur. Pada saat aku tertidur, aku bermimpi kembali berada di pinggir pantai. Tapi di situ,
aku mengenakan baju hijau. Sedangkan seingatku pada saat itu aku memakai baju merah ketika tidur. Tapi aku tidak tahu aku di mana. Lalu aku berjalan kaki menyusuri pantai tersebut dengan kebingungan. Di situ aku kembali bertemu dengan sosok 4 perempuan itu. Aku dengan memberanikan diri bertanya kepada 4 sosok itu dengan gugup. Permisi, boleh bertanya? Ini di pantai daerah mana ya? Mengapa aku di sini? Tapi 4 sosok itu hanya terdiam melihatku sambil menggerakkan selendangnya. Tidak lama kemudian, angin menjadi kencang dan ombak di pinggir pantai semakin membesar. Lalu terdengar suara lonceng dan derap kuda keluar dari dalam air. Ketika aku menengok ke arah suara tersebut, terlihat kereta kencana yang tidak ada kusirnya, dan terlihat sosok wanita berparas cantik jelita dengan duduk yang sangat anggun, memakai baju hijau serta memakai mahkota dengan bunga-bunga yang merumbai ke bawah. Aku hanya terdiam melihat wanita itu mendekatiku. Di situ pandanganku mulai memudar, dan akhirnya semua pandanganku gelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Pada saat aku tersadar, aku sudah berada di dalam istana yang sangat megah. Bahkan pintunya pun terbuat dari emas. Lantainya pun sangat mengkilat, serta di setiap pintu ada yang menjaganya. Aku terkejut melihat istana tersebut. Seakan-akan aku tidak percaya dengan semua yang aku lihat. Pada saat di dalam istana itu, terlihat kembali beberapa sosok wanita yang mengenakan selendang. Tapi sekarang dengan jumlah lebih dari 4 orang. Bahkan terlihat agak banyak. Entah sosok apa itu, aku pun tidak tahu. Tapi sosok itu terlihat cantik-cantik semua. Ada yang menjaga di pintu, dan ada juga yang berjalan seperti berkeliling. Bahkan ada yang seperti pelayan. Aku lalu dihampiri beberapa sosok wanita itu dan dibawa ke suatu tempat. Lalu aku diikat serta dimasukkan ke dalam ruangan yang aneh dan menyeramkan. Aku bingung di situ mau ngapain, sedangkan aku saja tidak tahu ada di mana. Beberapa lama aku dikurung di ruangan itu. Yang aku lihat hanya ruangan yang sangat aneh dan menyeramkan, serta di situ seperti waktu berputar dengan sangat lama. Lalu kemudian aku mendengar suara laki-laki yang sedang berbicara, seperti sedang bernegosiasi. Tapi aku tidak terlalu jelas mendengar apa yang mereka bicarakan, seperti membicarakan hal yang serius. Kemudian tidak berapa lama, ada cahaya terang yang menembus pintu, mendekatiku dan berbisik padaku. "Ayo mbak, pulang. Di sini bukan tempat mbak. Mari saya antarkan," ucapnya dengan nada lembut. Tapi aku tidak tahu siapa yang berbisik kepadaku. Lalu aku tidak sadarkan diri lagi. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Lalu ketika aku membuka mataku dengan pandangan masih memudar, di situ aku melihat ada bibi dan ada 2 orang laki-laki yang melihatku sambil mengucapkan alhamdulillah. Tapi aku tidak melihat orang tuaku. Lalu aku bertanya kepada bibi, "Bi, di mana mama sama bapak?" "Mama sama bapak lagi keluar non," jawab bibi. Lalu aku hanya diam, tidak bertanya lagi, karena di situ badanku terasa lemas. Tidak lama kemudian, bibi membawakanku makan serta minum untukku. Di situ aku makan yang disuapi oleh bibi. Sambil menyuapiku, bibi bercerita mengenai aku yang tertidur lama. "Non sudah tidur selama 10 hari dan gak bangun-bangun. Bahkan teman-teman sekolah sama guru dan kepala sekolah Non Isyah pun bingung melihat keadaan Non sewaktu menjenguk Non Isyah beberapa hari yang lalu. Bibi juga khawatir sama Non Isyah. Sedangkan setiap hari Tuan sama Nyonya berangkat. Bibi setiap hari mengelap badan Non Isyah dengan kain basah dan mengganti pakaian Non Isyah. Di rumah Bibi cuma sendirian. Setiap masuk ke kamar Non Isyah, Bibi melihat Non Isyah selalu tidur
tanpa bergerak sedikit pun. "Maaf ya Non, Non Isyah sudah seperti orang mati." Bibi memberanikan berbicara pada Tuan sama Nyonya agar Non Isyah dibawa ke rumah sakit. Tapi kata Tuan sama Nyonya tidak boleh, biar Non Isyah dirawat di rumah saja. Nanti biar Tuan yang menghubungi dokter dan suruh datang ke rumah. Pada saat itu setiap hari ada dokter yang datang ke sini untuk mengecek kondisi Non Isyah dan mengganti air infus yang habis serta sesekali mengganti tabung oksigen. Bibi nggak tahu berapa banyak botol infus yang diganti oleh dokter itu. Dan tabung oksigen pun Bibi lupa berapa kali dokter menggantinya. Dan Bibi juga sempat menelpon Mas Heri serta Mbak Santi dan menceritakan keadaan Non Isyah sama mereka. Lalu mereka kaget mendengar kabar Non Isyah seperti itu. Mereka setiap hari kesini untuk melihat keadaan Non. Cuman ya seperti Bibi lihat Non masih tetap terbaring dengan selang infus dan tabung oksigen. Semakin hari Bibi melihat Non, Bibi semakin khawatir dengan keadaan Non Isyah. Bibi saat itu masuk ke kamar Non Isyah, lalu Bibi memegang tangan dan kaki Non. Semuanya terasa dingin, serta Bibi mencoba melihat perut Non seperti nggak ada nafasnya. Tapi Bibi mengecek jantung Non serta nadinya masih ada. Melihat itu, Bibi jadi panik Non. Lalu Bibi pergi keluar mencari bantuan. Pas saat Bibi mau nyebrang jalan, Bibi hampir tertabrak oleh dua pemuda ini Non. Emang sih salah Bibi, pas menyeberang tidak nengok kanan kiri karena panik, takut Non Isyah kenapa-napa. Mau nelpon Tuan sama Nyonya, Bibi gak berani. Bibi coba nelpon dokter, dokternya masih ada urusan di rumah sakit. Lalu Bibi menelpon Mas Heri. Bibi langsung memberitahukan keadaan Non Isyah saat itu. Lalu Mas Heri menyuruh Bibi mencari bantuan keluar, dan Mas Heri akan bergegas pergi ke sini serta akan menelpon Mbak Santi dan menelpon Tuan sama Nyonya. Makanya Bibi langsung keluar mencari bantuan. Nah, pada saat mencari bantuan, tidak sengaja Bibi bertemu pemuda ini, lalu menceritakan kondisi Non Isyah yang sangat memprihatinkan. Lalu pemuda ini menawarkan diri, siapa tahu bisa membantu katanya. Pemuda yang tinggi itu, dia memperkenalkan diri dengan nama hamba Allah, dan yang agak pendek, kulitnya agak gelap, memperkenalkan diri dengan nama Citot Gunawan. Ucap Bibi sambil menyuapiku dan menjelaskan serta memperkenalkan dua pemuda yang ditemuinya di depan. Walaupun dia memperkenalkan dengan hamba Allah, tapi kita sebut saja Mas Syarif, karena berdasarkan nama di cerita yang aku dengar dari channel Ada Apa Gerangan. Sosok Mas Syarif ini memang sosok yang menemuiku dan menolongku, persis sekali dengan profil yang dijelaskan ketika di cerita itu, yang diceritakan oleh Citot Gunawan. Lalu setelah makan, aku hanya terdiam dan merasakan semua badanku lemas. Pada saat Bibi kembali dari dapur setelah menyimpan kembali piring bekas makananku, lalu menghampiri Mas Syarif dan Mas Citot. Bibi lalu bertanya, "Mas, ada apa ya ini? Kenapa Non Isyah bisa sampai tidur 10 hari dan tidak bangun-bangun?" Lalu Mas Syarif terdiam sejenak. Dia pun menghela nafas panjang, kemudian dia bilang, "Mbaknya ini sebenarnya telah dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuanya, dan mbaknya belum terlepas dari ikatan tumbal itu. Saya usahakan untuk membantu, cuman kondisi mbaknya masih lemas dan tidak memungkinkan untuk menahannya. Takutnya malah terjadi apa-apa sama mbaknya." Lalu Mas Syarif meminta air putih pada Bibi. Tidak lama, Bibi pun membawakan segelas air putih. Entah dia membaca doa apa. Lalu dia pun meniup gelas yang berisi air itu. Kemudian dia memberikanku air itu untuk segera diminum, dan Mas Syarif ini menuangkan air itu sedikit ke tangannya, lalu mengusap mukaku dan meniup ubun-ubunku. Tidak lama kemudian, Kak Heri sama Kak Santi serta istrinya Kak Heri datang. Mereka lalu berkata, "Alhamdulillah, adikku telah sadar." Lalu Kak Santi bertanya, "Adik kenapa sih? Adik kok tidur lama sekali? Kami sempat kebingungan gimana cara untuk membangunkan. Bahkan kakak memanggil orang pintar, dan orang pintar itu semua berkata tidak sanggup, padahal belum melihat keadaan adik." "Aku juga bingung Kak, mungkin Mas ini yang bisa menjawab," kataku sambil melihat ke arah Mas Syarif.
"Mas, kenapa dengan adikku ini?" Lalu Mas Syarif menjelaskan lagi tentang aku yang akan ditumbalkan oleh orang tuaku demi pesugihan. Kakakku terlihat kaget mendengar perkataannya, lalu menghampiriku dan memelukku. Lalu aku bertanya pada kakak sambil menangis, "Kenapa ya kak, mama sama bapak melakukan hal itu kepadaku dan tega sama aku?" Lalu Mas Syarif yang menjawab, "Jika orang yang sudah dibutakan oleh dunia akan lupa dengan segalanya, bahkan dengan keluarganya. Boleh kita mengejar dunia, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara, apalagi sampai mengorbankan segalanya, bahkan mengorbankan keimanan dan akhirnya jadi menduakan Tuhannya. Jadi jangan sampai kita digenggam oleh dunia, tapi kita yang harus menggenggam dunia. Serta jangan sampai terlena oleh dunia, karena dunia hanya bersifat sementara dan tidak ada harganya. Kalau dibandingkan, dunia hanyalah sebelah sayap nyamuk saja," kata Mas Syarif. Lalu aku terdiam mendengar perkataan itu. Beberapa menit kemudian, aku kembali berbicara. "Kayaknya aku udah baikan deh sekarang," sambil aku beranjak untuk duduk. Kemudian Mas Syarif berkata lagi, "Syukur alhamdulillah kalau udah membaik. Sekarang aku akan mencoba berusaha membantu melepas ikatan itu. Cuman harus ada konsekuensi dari kejadian ini." "Maksud konsekuensi itu apa, Mas?" tanya Kak Heri. "Nanti akan tahu sendiri." "Siap dengan itu," kata Mas Syarif. Lalu Kak Heri bertanya pada Kak Santi. Kemudian Kak Santi pun mengangguk. "Baiklah, kami setuju. Yang penting adikku ini bisa terselamatkan," kata Kak Heri dan Kak Santi. "Saya hanya perantara, dan yang bisa menyelamatkan adik dari Mas dan Mbaknya ini hanya Allah Sang Maha Kuasa, Zat yang agung yang maha memberi keselamatan pada semua makhluk ciptaannya yang mau bergantung kepadanya. Dan Allah juga tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertawakal kepadanya. Maka berdoa dan bertawakallah meminta keselamatan kepadanya. Bukankah Allah maha pemberi penyelamat pada hambanya yang mau bergantung kepadanya? Tanamkan dalam hati dan yakinlah bahwa Allah akan memperlihatkan kekuasaannya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, kata Mas Syarif sambil berjalan mendekatiku. "Mas, Mbak, serta Bibi dan Mang Citot, bantu doa sebisanya ya. Dan Mbaknya harus ikhlas dan yakinkan hati pada Allah bahwa tidak ada penyelamat yang hebat melainkan Allah yang maha pemberi keselamatan," ucap Mas Syarif. "Insya Allah Mas, aku udah ikhlas, apapun yang terjadi itu sudah takdir dari Allah." Dengan mengucapkan bismillah, lalu dia mengarahkan dua jarinya ke arah tubuhku. Perlahan-lahan di situ aku merasakan sakit yang sangat luar biasa di perutku, sampai aku memejamkan mata dan meneteskan air mata. Seakan-akan perutku diikat dengan kencang dengan tali sampai seperti tubuhku mau putus. Sampai-sampai aku dipegangi oleh Kak Heri dan Kak Santi. Karena saking sakitnya aku menahan sampai tidak mau diam. Pada saat itu aku sesekali membuka mata lalu menutup mataku. Ketika aku membuka mata kembali, aku melihat Mas Syarif seakan-akan seperti ada tiga. Aku merasa aneh saat itu. Dalam pikirku, kok bisa? Apa pandanganku yang udah kabur gara-gara sakit yang aku rasakan? Lalu aku menutup mataku kembali dan tidak menghiraukan hal itu, karena aku merasakan sakit yang luar biasa di perutku. Selang beberapa lama, perutku kini sudah membaik. Lalu pada saat aku membuka mata, aku melihat Mas Syarif. Ada darah yang keluar dari mulutnya. Di situ aku juga melihat temannya yang memeganginya dan menahannya di belakang. Seakan-akan Mas Syarif ini mau terpental. Di situ air mataku menetes kembali melihatnya. Aku berkata dalam hati, "Ya Allah, kuatkan pemuda ini. Dia sangat baik ya Allah. Demi menolongku, dia merelakan dirinya seperti itu." Lalu dia pun berkata, "Mbak, ini sudah kewajibanku untuk menolong sesama manusia, apalagi sesama muslim. Jadi jangan terlalu difikirkan ya. Mbak berdoa mohon keselamatan dari Sang Maha Kuasa." "Hah?
Kok dia tahu apa yang aku ucapkan dalam hati? Aku bertanya-tanya dalam pikiranku. Lalu Mas Syarif kembali mengeluarkan darah dari mulutnya kembali. Tapi saat itu lebih banyak dari sebelumnya, sampai membasahi bajunya. Kini baju dia penuh dengan darah, tapi darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Tidak lama, badanku seakan-akan menjadi lebih baik dan sakit di perutku pun sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Lalu Mas Syarif berkata dengan nada yang terputus-putus, "Alhamdulillah, udah selesai." Lalu darah kembali keluar dari mulutnya dengan deras, disertai tubuhnya yang perlahan terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sontak Kak Heri, Kak Sinta, Bibi, serta Mas Citot pun panik melihat kejadian itu. Lalu Kak Heri mengajak Mas Citot bergegas membawa tubuh Mas Syarif ke rumah sakit. Di situ aku hanya terdiam dan menangis melihat Mas Syarif yang seperti itu gara-gara menolongku. Lalu Bibi dan Kak Santi serta kakak iparku menenangkanku. Aku merasa bersalah dengan semua ini. Setelah kejadian itu, aku ditemani Kak Santi di kamarku sambil menunggu Mamah sama Bapak pulang. Hari sudah malam, tapi Mamah sama Bapak tidak kunjung pulang. Dan aku pun tertidur dengan Kak Santi yang menemani di sampingku. Keesokan harinya, aku mencari dan memanggil orang tuaku, tetapi tidak ada walaupun aku sudah memanggilnya beberapa kali. Teleponnya pun tidak aktif. Mungkin lagi sibuk, pikirku. Aku teringat sama Mas Syarif yang menolongku. Aku lalu bergegas pergi ke rumah sakit untuk menengok Mas Syarif. Sesampainya di rumah sakit, di situ ada Kak Heri bersama istrinya serta temannya Mas Syarif yang menunggu di depan ruang ICU. Lalu aku menemuinya dan menanyakan keadaan Mas Syarif. "Kak, apa Mas Syarif nggak kenapa-napa? Terus gimana sekarang keadaannya?" Lalu Kak Heri menjawab, "Mas Syarif belum kunjung sadar. Kita berdoa ya, semoga Allah melindungi Mas yang sudah menolongmu, Dek." Selang beberapa jam, ada panggilan masuk di HP Kak Heri. Suara itu terdengar menyuruh Kak Heri untuk pulang lebih dulu. Lalu Kak Heri menjawab, "Iya Dek, nanti kita pulang dulu." Ternyata itu Kak Santi yang menelpon. Lalu Kak Heri berpamitan untuk pulang. Selang beberapa jam kemudian, Kak Heri menelponku mengabarkan bahwa Mamah sama Bapak sudah tidak ada, meninggal dunia. Sontak aku langsung terkulai lemas. Kemudian aku duduk dan terdiam. Beberapa menit kemudian, Kak Santi menelponku sedang di perjalanan untuk menjemputku. Sesampainya di rumah, kata kakakku, aku sempat beberapa kali pingsan. Dan aku pun tidak menyangka dan masih tidak percaya Mamah sama Bapak akan pergi secepat itu. Singkat cerita, setelah acara pemakaman selesai, aku teringat dengan ucapan Mas Syarif yang akan ada konsekuensinya. Lalu aku dengan emosi membuka kamar yang selama ini hanya boleh dimasuki oleh bapakku. Aku memberontak sejadi-jadinya dan merusak benda apa saja yang ada dalam kamar itu. Lalu kakakku memasuki kamar itu dan menghampiriku. Betapa terkejutnya dia melihat isi kamar itu yang isinya untuk tempat ritual. Lalu aku ditenangkan oleh kakakku. Dengan kondisi aku masih marah dan emosi, kemudian Kak Santi memelukku. Di situ aku menahan amarahku. Mungkin karena amarah tidak keluar, lalu aku tidak sadarkan diri. Singkat cerita, aku mulai tersadar dari pingsanku. Aku melihat Kak Santi yang menangis sambil memegangi tanganku. Lalu Kak Santi berkata, "Dek, istighfar Dek, istighfar. Ikhlaskan Mama sama Bapak. Kamu jangan seperti ini. Kakak gak mau sampai kehilangan orang yang kakak sayang lagi," ucap Kak Santi. Lalu aku memeluknya dan aku tertidur di pelukannya. Saat aku terbangun, Kak Santi menjelaskan bahwa sewaktu aku pingsan, aku selalu memberontak dan tidak mau diam. Kak Heri dan suaminya Kak Santi pun kewalahan memegangiku, sampai-sampai meminta bantuan tetanggaku. 3 jam aku terus-menerus seperti itu, sampai Kak Heri memanggil kiai dan tidak lama, alhamdulillah aku tersadar.
Keesokan harinya, aku, Kak Heri, dan Kak Santi kembali ke rumah sakit. Di situ ternyata sudah ada orang tua dari Mas Syarif serta temannya yang bernama Mas Citot. Lalu aku dan kakakku memperkenalkan diri, dan Mas Syarif masih berada di ICU. Di situ kami mengobrol tentang kejadian itu kepada kedua orang tua dari Mas Syarif. Dan kami meminta maaf atas kejadian itu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya rumah sakitnya. Tapi bapaknya Mas Syarif berkata, "Biarlah nak, ini semua sudah terjadi, tidak patut untuk disesali. Terima kasih atas tawarannya untuk membiayai rumah sakit ini untuk putra kami. Tapi saya yakin putra kami ikhlas untuk melakukan itu. Simpan saja uang biaya itu, mungkin suatu saat kamu membutuhkannya," ucap bapaknya Mas Syarif. Lalu aku dengan sedikit memaksa agar orang tua dari Mas Syarif mau menerima pemberianku yang tidak seberapa ini. "Pak, gak apa-apa, saya ikhlas ridho memberikan ini sebagai tanda terima kasih saya," dengan jawaban yang mengejutkan dari bapaknya Mas Syarif. "Kalau memang adik ini ikhlas memberikannya, baiklah, Bapak terima. Tapi Bapak kembalikan lagi pada adik. Itu terserah adik mau diapakan uang itu. Mau disumbangkan silakan, yang penting bermanfaat untuk orang lain." Kemudian aku pun hanya mengangguk serta dia membisu mendengar keikhlasan dari keluarganya Mas Syarif yang menolong tanpa pamrih. Lalu kakakku berkata, "Terima kasih atas pertolongannya yang telah membantu adik kami. Kami tidak tahu bagaimana lagi caranya untuk berterima kasih." "Sudah, jangan difikirkan. Biarkanlah semua yang telah terjadi. Ambil hikmah dan pelajaran dalam kejadian ini. Dan semua perbuatan pasti harus dipertanggungjawabkan. Kami turut berduka cita atas kepergian kedua orang tua kalian," ucap bapaknya Syarif. Di situ aku hanya terdiam melihat Mas Syarif dari kaca pintu yang berjuang melawan masa-masa kritis komanya. Tidak disadari, air mataku terus mengalir, seakan-akan diselimuti rasa bersalah. Dan di sisi lain juga telah kehilangan kedua orang tuaku. Singkat cerita, setelah acara tahlilan ketujuh dari orang tuaku, aku pamit ke kakakku untuk pergi menengok Mas Syarif di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat ada orang yang terbujur kaku ditutupi kain yang sedang dibawa keluar dari ruang ICU oleh perawat. Aku terdiam sejenak, seakan-akan ada badai yang menerjangku serta badanku lemas seketika. Lalu setelah sedikit membaik dari badanku yang lemas, aku berlari ke ruangan ICU itu dan aku bertemu dengan Mas Citot. "Di mana Mas Syarif? Dia gak kenapa-napa kan?" tanyaku. "Aksari belum sadar juga dari komanya," kata Mas Citot. Lalu aku melihat ke ruangan ICU dan aku melihat Mas Syarif yang masih tertidur koma di ruangan ICU. Kini perasaanku sedikit lega karena yang dibawa oleh perawat tadi bukanlah Mas Syarif. Di situ lagi-lagi aku terdiam tanpa sepatah kata pun. Beberapa jam aku pun pamit pulang. 1 minggu kemudian, aku kembali ke rumah sakit itu untuk menemui Mas Syarif dengan berharap sudah tersadar dan aku bisa bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, sesampainya di rumah sakit, aku mencari-cari Mas Syarif. Pas aku bertanya kepada petugas rumah sakit itu, ternyata Mas Syarif sudah sembuh dan baru kemarin sudah dibawa pulang. Dan sejak saat itu, aku selalu mencari informasi tentang orang yang membantuku, tapi tidak kunjung bertemu. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun ini, sekarang aku mendengar cerita tentang Mas Syarif yang dibawakan oleh Mas Citot Gunawan. Aku merasa senang bisa mendengar hal itu, dan aku berterima kasih atas channel Ada Apa Gerangan yang sudah memberiku informasi tentang orang yang menolongku dan sudah menjadi perantara untuk mempertemukan aku dengan sosok Mas Syarif. Jadi, itulah cerita yang aku alami dalam hidupku. Kejadian yang tidak akan aku lupakan selama hidupku. Aku di sini belajar banyak tentang kehidupan dari Mas Syarif dan keluarganya. Dan terima kasih atas channel Ada Apa Gerangan. Semoga channel ini semakin jaya dan semakin sukses. Amin.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadaku untuk menceritakan kisahku. Saya Raisyah Ananda Putri berterima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Raisah yang telah membagikan pengalamannya. Saya ikut prihatin dengan apa yang telah dialami. Insya Allah, setiap hal pahit selalu ada kebaikan di baliknya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.